Ibunya ini Ya, kami ada sedikit tugas dari program Guru Penggerak PGP untuk mengajari Ibu selaku kepala sekolah SMA NIT Syawali Taib Sarin Negeri. Sudah berapa lama Bu di sini, Bu? Kurang lebih tugasnya. Baik, Pak Sutrisno. Ya. Saya bertugas di, ini cerita sedikit ya Pak ya. Bertugas di SMA Islam Terpadu Syekh Walid Taib Salim Indragiri ini, yaitu mulai di bulan Februari 2018. Ya, jadi udah 6 tahun lebih. 6 tahun. Iya Pak. Iya. Tentu selama periode ini ada sedikit banyak muncullah persoalan-persoalan dalam internal sekolahan, baik yang berkenaan dengan pribadi, pimpinan maupun dengan lembaga sendiri. Barangkali pernah gak Ibu mengalami suatu dilema etika dalam saat menjalankan tugas? Artinya ada dua kepentingan, dua hal yang sama-sama baiknya, lalu muncul kebingungan dalam diri, yang mana saya utamakan, yang mana saya harus pilih. Ada nggak pernah mengalami Bu? Kalau hal seperti itu tetap ada. Yang namanya dalam satu sekolah gitu, ya Pak Sutrisno, yang namanya kasus-kasus itu memang ada. Selalu muncul selalu muncul, selalu ada. Memang apa yang sudah ditanyakan Bapak tadi, memang dalam hal-hal dalam waktu-waktu terakhir ini juga ada permasalahan atau suatu dikatakan kasus ya. Dimana ketika kemarin untuk pengambilan keputusan kelulusan siswa, memang pada rapat majelis guru itu banyak sekali yang majelis guru yang tidak setuju ya. Kalau siswa itu diluluskan. Itu tidak setuju kalau siswa itu diluluskan. Tetapi karena tadi istilahnya kita ini kan merupakan dilema etika juga sebenarnya ini. Kalau seandainya siswa itu tidak kita luluskan, sedangkan mereka sudah berproses 3 tahun di sekolah, dan orang tuanya juga menyekolahkan di sekolah kita selama 3 tahun, tentu mereka juga berusaha bagaimana si siswa ini bisa lulus gitu. Harapan orang tuanya lulus. Sedangkan siswa ini kan siswa yang bermasalah. Jadi di sini memang sulit kita mengambil suatu keputusan. Tetapi dengan adanya kepedulian kita kepada siswa, di mana kita juga menghormati orang tua yang sudah menyekolahkan siswanya, sudah mau mendidik, maksudnya sudah mau menyekolahkan anaknya ke sekolah kita gitu ya. Nah, jadi kita berusaha bagaimana caranya siswa ini bisa kita luluskan dengan berbagai upaya, tetapi bukan berarti ini kita meluluskan itu hanya lulus begitu aja. Tentu ada satu hal atau satu syarat yang kita berikan kepada siswa untuk dipenuhi, di mana seperti tugas-tugasnya yang tidak dikerjakan, kita minta dia untuk mengerjakan begitu. Jadi akhirnya sesuai dengan keputusan rapat, orang tuanya dan siswa juga menyetujui dengan syarat-syarat yang kita berikan, dan sehingga akhirnya siswa tersebut juga bisa kita lulus. Baik, luar biasa sekali Bu ya, persoalan yang muncul ya ini. Alhamdulillah, tapi bisa selesai gitu. Selesai. Kira-kira dalam menyelesaikan dari itu apa langkah-langkah yang diambil untuk bisa sampai keputusan itu terbentuk atau bisa diputuskan?
langkah-langkah yang diambil? Baik, memang dalam menyelesaikan suatu masalah ini kita tidak bisa Sendiri ya? memutuskan sendiri. Iya. Ya, saya sebagai kepala sekolah saya tidak bisa untuk memutuskan sendiri, jadi saya mengajak kawan-kawan, warga sekolah, mencari informasi ya, banyak-banyaknya tentang masalah itu. Iya, betul. Jadi mencari informasi sebanyak-banyaknya, identifikasi benar yang benarnya seperti apa, yang salahnya seperti apa. Jadi kita identifikasi itu. Tapi karena setelah kita identifikasi, diskusikan ternyata masih banyak benarnya daripada salahnya begitu banyak benarnya daripada salahnya, sehingga kita bisa membuat keputusan anak itu bisa kita luluskan. Itu tadi. Ya, berarti langkah-langkah tadi menurut Ibu sudah efektif untuk dalam pengambilan keputusan selama ini gitu ya, dengan mengumpulkan informasi, identifikasi, kemudian diskusi bersama, rapat, lalu bersama-sama kita putuskan, itu udah efektif. Iya, kalau untuk sementara waktu ini, memang itulah yang langkah-langkah tersebut yang sudah kami lakukan, yang sudah kami ambil. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita mendapatkan banyak pengetahuan lagi untuk lebih baik lagi. Kemudian adakah tantangannya dalam pengambilan keputusan tadi itu? Tantangan mungkin yang dirasakan ketika terjadi dilema tadi itu? Ya, tetap tantangan itu tetap ada, tetap ada. Cuman tadi dengan berusaha, berupaya, bagaimana sesuatu ada masalah itu bisa terselesaikan, itu saja yang saya mengharapkan. Bagaimana adanya masalah ada penyelesaian, itu saja. Cuman dengan arti kata penyelesaian yang baik bagi siswa dan juga bagi warga sekolah. Jadi tidak ada juga waktu terkhusus dalam menyelesaikan masalah ya, tidak ada jadwalnya, tapi fleksibel aja menyesuaikan itu ya. Ketika ada masalah kita bahas bersama gitu. Tidak ada jadwal bulan ini kita ada agenda menyelesaikan masalah, tidak ada jadwal rutin, tidak ada ya. Atau ada mungkin barangkali jadwal rutinnya. Dia sebenarnya kita kan punya program. Kita punya program. Cuman kalau untuk penyelesaian masalah itu tidak bisa ikut program tersebut, karena yang namanya masalah itu kita harus selesaikan dengan segera, dengan cepat. Sifatnya insidental ya. Ada kejadian kita langsung tangani, kita langsung selesaikan. Kalau nunggu jadwal kapan lagi itu susah juga ya. Nanti juga tidak akan selesai kalau menunggu jadwal. Tidak efektif ya. Tidak efektif memang, betul. Kemudian ada mungkin faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan ataupun pihak-pihak terkait dalam hal ini, mungkin dalam mendorong untuk bisa munculkan keputusan dari itu. Iya, baik, dalam mengambil keputusan tadi sudah saya sampaikan bahwa saya tidak mengambil keputusan sendiri. Saya tetap berkolaborasi, tetap berdiskusi dengan warga sekolah dan juga stakeholder. Nah, jadi segala sesuatunya itu, permasalahan itu kita diskusikan bersama, dan insya Allah keputusan itu juga merupakan suatu keputusan bersama. Yang dipertanggungjawabkan sama juga ya, sama-sama. Iya Pak. Iya, betul. Ya, jadi kemudian pembelajaran apa yang mungkin dapat Ibu ambil atau pengalaman yang dapat diambil dalam mengambil keputusan dari itu? Pembelajaran apa ya? Pembelajaran yang saya dapatkan itu dengan adanya permasalahan-permasalahan gitu ya, dengan kasus-kasus, dimana memang sebenarnya saya mengharapkan suatu kasus itu tetap akan bisa terselesaikan, itu saja. Insya Allah akan tetap terselesaikan, yaitu dengan cara berdiskusi, membangun kolaborasi, komunikasi, kemudian keputusan, dikatakan keputusan secara bersama, keputusan yang berdampak kepada kemaslahatan bersama, kebaikan dan kemaslahatan bersama. Baik Bu, luar biasa sekali wawancara pada sore hari ini.
mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan kami mohon maaf jika ada salah dan khilafnya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, saya juga terima kasih Ya, sama-sama. Bapak sudah sampai ke sekolah. Assalamualaikum, Umi Binti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Mohon maaf ganggu sebentar waktunya, kami dari PGP, dari calon guru penggerak yang sedang mengikuti pelatihan guru penggerak, ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan di lembaga yang Umi pimpin, yaitu di RA Syewali Taib Solid Negeri. Ya. Tentunya di setiap lembaga, institusi, khususnya di RA, ada saja tuh muncul persoalan-persoalan yang membutuhkan pemikiran keras, yakni untuk memutuskan apa yang harus diambil ketika terjadi masalah-masalah tersebut. Ada contoh tertentu mungkin yang selama ini pernah dialami, gitu. Boleh diceritakan? Kalau permasalahan, tentunya kalau di TK ini ada dua peran, yang satu ke anak dan yang kedua ke orang tuanya, karena orang tuanya tidak mau melepaskan. Seperti di SD kan dia percayakan ke guru sudah, tapi kok di TK belum seperti itu. Jadi masalah yang muncul antara persiapan dia untuk ke SD dan kebutuhan dari anak. Kebutuhan dari anak bermain, sementara kemauan orang tua itu anaknya dari TK sudah bisa baca, sudah bisa tulis, dan sudah bisa hitung. Sementara Dari Kementerian Menak, ya. Agama itu tidak dibenarkan untuk calistung Secara formal begitu ya. ya, secara formal. Dari persoalan-persoalan yang sudah Umi paparkan tadi, kira-kira bagaimana cara mengambil atau langkah-langkah apa cara Umi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini sehingga dapat diambil satu keputusan yang bisa berdampak baik bagi semua, baik siswa, masyarakat, ataupun pihak atas agama. Di langkah-langkah yang kita ambil, pertama ketika mendapati keluhan daripada orang tua wali murid, itu pertama adalah kita kumpulkan informasi terkait dengan bolehkah RA ini mengadakan calistung, begitu. Kemudian ketika sudah terkumpul ternyata tidak dibenarkan, gitu. Kemudian kami bermusyawarah lagi, karena ini kita ada diberikan tuntutan dari wali murid kan, berarti seperti itu. Musyawarah lagi dengan IGRA itu Ikatan Guru, seperti perkumpulan guru-guru RA. Di situ kita sampaikan bagaimana menanggapi hal tersebut. Setelah kita dapat gambaran, baru kita musyawarahkan lagi kepada guru yang mendidik anak-anak di lingkungan sekitar kita kan, bagaimana mengkolaborasikan antara kurikulum yang diberikan oleh Kemenak dengan lingkungan kita sekitar. Jadi setelah diadakannya musyawarah, kita ambillah kesepakatan bahwasanya memang benar kita tidak ajarkan calistung, tapi lebih kepada pembekalan saja, gitu. Pembekalan itu bisa berupa anak kita ajak bermain, tapi dari bermainnya itu tetap kita sisipkan tentang calistung, misalnya mengambil buah, menentukan warnanya, kita tanya mereka warna apa, kemudian kita berikan pertanyaan pemantik, kira-kira ini buahnya ada berapa, begitu. Nanti secara tidak langsung anak itu akan terstimulasi ya menjawab bahwasanya itu satu, gitu. Karena 1, 2, dan kalau di RA itu
hanya kita suguhkan konsep bilangan itu dari 1 sampai 10 saja gitu. Lebih dipermudah, tapi anak tidak merasa bahwasanya kita ajarkan calistung gitu. Dengan bahasa lain ya. Ya, dengan bahasa lain. Jadi kira-kira itu apa sudah efektif cara-cara langkah-langkah yang diambil dari mengambil keputusan itu? Alhamdulillah sejauh ini itu efektif. Efektif. Ya. Dengan tentunya keefektifan tadi dengan bantuan orang tua juga. Karena dukungan. ya kita di sekolah itu cuman ada 2 jam. Jadi setelahnya itu kita berharap kepada orang tua mampu memberikan stimulan dari rumah untuk anak-anak supaya bisa sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Berarti cukup efektif ya dalam proses pengambilan keputusan tadi yang semula itu terjadi dilema antara tidak boleh calistung tapi kita butuh calistung, sama-sama dua benarnya. Kalau tidak boleh kita ikuti Kementerian Agama, kalau boleh kita menyesuaikan dengan lingkungan tadi. Dua hal yang sangat dilematis, sehingga dari keputusan ternyata setelah mengalami langkah tadi ya cukup efektif sekali. Lalu tantangannya apa di balik cara pengambilan keputusan tadi itu? Kira-kira tantangannya itu ya dari anaknya ya. Kadang anak ini kan dia lebih ke bermain, sehingga ketika dia sudah setahun itu belum matang, memang belum matang persiapan calistungnya itu. Kadang ada orang tua yang komplain belum sesuai dan lain sebagainya. Tantangannya ya karena dunia mereka masih mau bermain, sementara tuntutan orang tuanya sudah harus bisa baca, tulis dan hitung. Ya, jadi tantangannya ada pada siswa. Ya. Tantangan ketika mengambil keputusan kira-kira ada nggak yang terkait dengan pihak-pihak yang terkait tadi, dengan orang tua, dengan kemenang? Mungkin ada tekanan-tekanan di antaranya, bagaimana? Ada nggak kira-kira pengalaman itu? Tantangannya itu lebih kepada bagaimana kita menyampaikannya ke Kemenak kan. Bahwasanya kita sampaikan memang tidak ada kami mengajarkan, tapi memformalisikan cara belajarnya, cara ngajarnya dengan bervariasi, dengan bermain, dengan model tidak langsung secara terang-terangan calistung, tapi dengan konsep bermain, nyanyi gitu ya. Tantangannya harus setiap hari kita harus berkreasi, inovasi gitu ya. Membuat trik-trik ya. Memang kita dituntut untuk selalu aktif. Ya. Jadi aktif, inovatif dan juga kreatif. Gitu. Baik, kemudian faktor apa kira-kira yang mempermudah atau membantu sehingga keputusan-keputusan tersebut dapat diambil, dapat terselesaikan persoalannya dengan keputusan itu? Yang membantu tentu dukungan dari orang tua, ya. Orang tua juga dari gurunya, yang tidak hentinya untuk selalu belajar kan. Kita membuang informasi dari manapun itu, sehingga kita bisa menyampaikan kepada anak itu tidak dengan paksa, tidak dengan paksaan. Dapat anak merasa bahwasanya itu bermain, cuman ada belajarnya. Dukungan orang tua itu diantaranya ya mungkin tidak semua juga orang tua, tetapi diantara mereka pasti sangat bermanfaat di saat dalam proses pengambilan keputusan. Bahwasanya calistung tetap kita adakan, tapi konsep yang dikemas dengan rapi sehingga tidak ada secara formal calistung, tapi muatannya ada gitu. Lalu setelah dari demikian dalam pengambilan keputusan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat diambil setelah pengambilan keputusan dari itu yang dapat diambil? Yang dapat kita ambil itu ya kita jadi belajar bagaimana menyesuaikan tuntutan dari Kemenaknya dan juga dengan lingkungan sekitar kita, bagaimana menyelaraskan supaya anak-anak didik kita ini sesuai dengan kemauan orang tua di sekitar, juga kita tidak menyimpang ya bahasanya, menyimpang daripada yang disampaikan atau yang diberikan oleh Kemenak tadi, kurikulum. Jadi kita bisa lebih bersikap fleksibel, lebih bersikap terbuka,
menerima pendapat. Yang penting itu nanti berdampak positif terhadap semuanya. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada. Baik, luar biasa sekali Umi diskusi kita pada sehari hari ini. Mudah-mudahan hasil diskusi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan terima kasih atas waktunya yang telah direpoti. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum